Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, Sir. Alhamdulillah Oke. sehat, Sir. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang baru ya untuk semester ganjil ini. Nah, sebelum saya kasih tahu apa topiknya, coba kamu perhatikan gambar ini, guys. Pay attention to this image. Nah, kira-kira ini gambar apa, guys? Ini mereka lagi ngapain nih? Ini ada anak-anak lompat sambil berpegangan tangan, kemudian ada pasangan yang sedang olahraga atau jogging, kemudian di sini ada gambar tengkorak. Ini kira-kira apa topiknya? Pergerakan. Gerak ya, bagus. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik tentang sistem gerak pada manusia. Nah, di sini untuk KD-nya adalah siswa mampu menganalisis hubungan atau keterkaitan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Nah, kemudian untuk topiknya adalah tulang sebagai alat gerak pasif. Nah, perhatikan peta konsep pada materi ini ya. Nah, jadi materinya adalah sistem gerak pada manusia. Nah, untuk pertemuan kali ini guys, kita hanya fokus kepada tulang saja sebagai alat gerak pasif. Nah, untuk pertemuan besok baru kita lanjutkan otot sebagai alat gerak aktif. Nah, pada tulang ini terdiri dari dua macam guys, yaitu tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau osteon atau tulang sejati. Tulang rawan ada 3 lagi, yaitu tulang hialin, tulang serabut atau fibrosa, dan tulang elastis. Sedangkan tulang keras terdiri dari tulang spongiosa dan tulang kompak. Oke, nah perhatikan gambar ini guys. Nah, tanggapan atau respon terhadap rangsangan yang datang dari dalam maupun luar akan menimbulkan pergerakan, baik pada tumbuhan, hewan, maupun manusia. Nah, gerak pada tumbuhan itu sangat susah untuk kita amati. Namun, pada hewan dan manusia, pergerakannya terlihat dengan jelas dan mudah kita amati. Setiap hari, manusia banyak melakukan aktivitas atau kegiatan, mulai dari bangun tidur hingga kembali tidur lagi. Nah, kegiatan tersebut pastinya melakukan banyak sekali pergerakan, misalnya seperti berjalan, berlari, melompat, dan sebagainya. Nah, kebutuhan tersebut untuk dapat melakukan suatu pergerakan yaitu rangsangan, yaitu penyebab gerakan ke arah yang dituju, seperti dorongan, yaitu kegiatan tubuh yang melawan habitat, dan keseimbangan, yaitu memulihkan keseimbangan yang hilang untuk sementara waktu. Nah, manusia memiliki kemampuan untuk bergerak secara aktif. Gerakan tersebut disebabkan oleh adanya kerjasama guys, atau kolaborasi yang kompak antara tulang dan otot. Nah, tulang tidak dapat bergerak jika tidak digerakkan oleh otot. Nah, otot dapat menggerakkan tulang karena memiliki daya kontraksi. Oleh sebab itu, otot dikatakan sebagai alat gerak aktif, sedangkan tulang dikelompokkan sebagai alat gerak pasif. Nah, otot menempel dan menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Jadi, penunjang dengan menggunakan sejumlah organ saat melakukan kegiatan itu disebut dengan sistem gerak atau movement. Nah, sistem gerak ini adalah hasil dari kerjasama atau kolaborasi yang dilakukan dari rangka, persendian, dan otot. Nah, jadi guys, perlu kamu ketahui bahwa sistem gerak ini dikelompokkan atau melibatkan 3 bagian guys, yaitu rangka atau tulang, persendian, dan otot. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita fokus kepada tulang saja ya guys, atau rangka sebagai alat gerak pasif. Nah, perhatikan gambar ini guys. Ini adalah gambar rangka pada manusia ya. Nah, manusia memiliki rangka dalam yang disusun oleh tulang keras atau tulang rangka dan tulang rawan atau kartilago. Rangka manusia dibentuk dari tulang tunggal atau gabungan tulang seperti tengkorak yang ditunjang oleh struktur lain seperti ligamen, tendon, dan otot.
Nah, rangka pada manusia tersusun atas kurang lebih 206 buah tulang yang memiliki bentuk serta ukuran yang bervariasi atau yang berbeda. Nah, kerangka tubuh bagian dalam dilindungi atau ditutupi oleh kulit dan daging. Hal ini bertujuan untuk apa, guys? Untuk melindungi bagian-bagian dalam kerangka yang bersifat lunak dalam menghindari adanya kerusakan atau gesekan yang timbul, ya, akibat dari gesekan organ-organ lain yang lebih keras dibandingkan organ-organ yang lunak tadi. Nah, jadi sebetulnya fungsi rangka ini adalah untuk melindungi bagian tubuh yang ditutupi oleh kulit dan daging. Nah, tulang memiliki fungsi utama, yaitu sebagai alat gerak pasif. Artinya, alat tersebut digerakkan oleh organ atau alat lain yang disebut dengan otot, ya. Nah, tulang terbentuk oleh kandungan kalsium berupa garam yang melekat dengan bantuan kolagen. Nah, bentuk tulang bisa berubah-ubah, guys, atau bisa mengalami kelainan seperti infeksi penyakit, faktor nutrisi atau makanan atau gizi pada masa perkembangannya. Nah, selain sebagai pelindung atau proteksi pada organ yang bersifat lunak, rangka juga memiliki fungsi-fungsi yang lain, guys. Sebagai alat gerak pasif tadi, kemudian tempat melekatnya otot, ya, kemudian tempat produksi sel-sel darah, sebagai penegak posisi tubuh, pemberi bentuk tubuh, tempat menyimpan zat kapur, serta pelindung alat-alat vital seperti jantung, otak, mata, dan paru-paru. Nah, jadi fungsi rangka adalah memberi serta menentukan bentuk tubuh, ya, agar dia tegak seperti ini. Maka ini adalah fungsi dari rangka kita atau skeleton kita. Kemudian sebagai alat gerak pasif, dia bisa bergerak apabila digerakkan oleh otot, ya. Jadi harus ada kolaborasi nih antara tulang dan otot agar bisa bergerak. Kemudian melindungi organ tubuh bagian dalam atau organ internal. Kemudian tempat melekatnya otot rangka, menunjang tegaknya tubuh, serta tempat pembentukan sel-sel darah, ya. Nah, rangka ini, guys, kita kelompokkan menjadi dua bagian, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Nah, rangka aksial adalah rangka yang terletak pada sumbu tubuh, ya, sedangkan rangka apendikular adalah rangka yang terletak di luar sumbu tubuh. Jadi aksial itu ada pada sumbu tubuh, sedangkan apendikular ada di luar sumbu tubuh, ya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, rangka aksial. Nah, rangka aksial ini terdiri dari tulang tengkorak, tulang hyoid, dan tulang belakang. Nah, tulang tengkorak ini dibagi lagi, guys, menjadi 3 bagian, yaitu tulang kepala atau kranium, tulang wajah, dan tulang pendengaran. Nah, tulang tengkorak ini berbentuk pipih, ya, saling berhubungan dan membentuk rongga-rongga, guys. Nah, tulang tengkorak ini terdiri dari 22 buah tulang, 8 tulang membentuk tengkorak bagian kepala atau tempurung kepala, dan 14 tulang tengkorak bagian muka atau bagian wajah. Nah, tulang ini memiliki fungsi yang amat penting, yang sangat esensial, yaitu apa? Melindungi otak kita, mata kita, dan telinga bagian dalam. Nah, tulang tempurung kepala juga tersusun dari tulang dahi atau disebut juga dengan os frontal, kemudian tulang kepala, ya, tulang kepala belakang atau os oksipital, kemudian tulang ubun-ubun disebut dengan os parietal, tulang baji, ini ya gambarnya, tulang baji atau disebut juga dengan os sphenoid, kemudian tulang tapis, ya, disebut dengan os ethmoid, dan tulang pelipis, ya, disebut dengan os temporal. Nah, kemudian, guys, tulang muka atau tulang wajah terdapat pada bagian depan kepala, ya, di sini. Nah, tulang-tulang muka membentuk rongga mata untuk melindungi mata, membentuk rongga hidung, serta langit-langit atau palatum, dan memberi bentuk wajah. Tulang muka terdiri atas 2 tulang rahang atas atau maksila, 2 tulang rahang bawah atau mandibula, 2 tulang pipi atau zigomatik, 2 tulang air mata atau lakrimal, dan 2 tulang hidung atau nasal, 2 tulang langit atau palatum, dan 1 tulang pangkal lidah atau hyoid. Ya.
Nah, seperti ini dia guys gambarnya. Jadi kranium atau tulang kepala itu ada 1 tulang dahi, 2 tulang ubun-ubun, 1 tulang kepala belakang, 1 tulang baji, 1 tulang tapis, dan 2 tulang pelipis. Nah, sedangkan tulang wajah terdiri dari 2 tulang rahang atas atau maksila, 1 tulang rahang bawah atau mandibula, 2 tulang pipi, 2 tulang langit-langit, 2 tulang hidung, 2 tulang air mata atau lakrima, 1 tulang mata baja, dan 2 tulang konka nasal interior. Nah, sedangkan tulang pendengaran ada 3 bagian guys. Jadi ada 2 tulang martil atau maleus, 2 tulang landasan atau incus, dan 2 tulang sanggurdi atau stapes. Jadi ada 3 jenis tulang pendengaran atau auditori, tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Nah, kemudian untuk tulang belakang ya. Nah, tulang belakang ini memiliki fungsi atau peranan untuk menyangga tubuh kita agar berdiri tegak seperti ini. Ya. Nah, tulang belakang ini guys terdiri dari 33 ruas tulang yang terdiri atas 7 ruas tulang leher atau serviks, 12 ruas tulang punggung atau toraks, 5 ruas tulang pinggang atau lumbar, 5 ruas tulang belakang atau sakrum, dan 4 ruas tulang ekor atau koksigea. Ya, ini gambarnya guys. Jadi 7 ruas tulang belakang. Ruas ini sama dengan segmen ya. Jadi 7 segmen tulang belakang, 12 segmen tulang punggung, 5 segmen tulang pinggang, 5 segmen tulang kelangkang ya atau sakrum, dan 4 segmen tulang ekor atau koksigea. Nah, kemudian tulang dada. Di sini ada manubrium sterni atau tulang hulu, corpus sterni atau tulang badan, dan processus xiphoides atau tulang taju pedang. Ya. Nah, kemudian juga di sini ada tulang rusuk, guys. Ya, bisa dilihat gambarnya. Nah, di sini ada 3 jenis, yaitu rusuk sejati, rusuk palsu, dan rusuk melayang. Nah, tulang rusuk terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Ya, ini gambarnya bisa dilihat. Sedangkan rangka apendikular terdiri dari tulang anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, guys. Ya. Nah, tulang anggota gerak atas terdiri dari tulang gelang bahu, tulang lengan atas, dan tulang lengan bawah. Ya. Nah, kita bahas nih. Tulang anggota gerak pada manusia terdiri atas tungkai depan atau tulang anggota gerak atas yang bersambungan dengan gelang bahu tungkai dan tulang anggota gerak bawah yang bersambungan dengan gelang pinggul ya. Nah, kalau tulang anggota gerak bagian atas itu merupakan tulang bagian yang terdiri atas gelang bahu, 2 tulang lengan atas, 2 tulang pengumpil, 2 tulang hasta, 16 tulang pergelangan tangan, 10 tulang telapak tangan, dan 28 tulang jari-jari tangan. Yaitu bagian atas, guys. Kemudian tulang hasta dan tulang pengumpil merupakan tulang lengan bawah. Ya, tulang hasta letaknya searah dengan sisi kelingking, sedangkan tulang pengumpil letaknya searah dengan ibu jari. Tulang pengumpil dapat digerakkan di atas tulang hasta atau biasanya gerakan memutar ya. Nah, sedangkan tulang anggota gerak bagian bawah ya, itu terdiri atas gelang panggul, 2 tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, 2 tulang kering, 2 tulang betis, 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, dan 28 tulang jari-jari kaki. Nah, kaki atau tungkai memiliki fungsi utama untuk menopang berat tubuh dan mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Ya, seperti ini. Ini gambar dari anggota gerak bagian atas ya, dari tulang lengan atas hingga tulang jari-jari tangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke sumsum tulang. Jadi ada red marrow atau sumsum tulang merah dan yellow marrow atau sumsum tulang kuning ya guys. Nah, sumsum tulang mengisi rongga bagian dalam tulang. Ada 2 macam sumsum tulang pada manusia guys, yaitu sumsum tulang merah atau bahasa Latinnya medulla ossea rubra, bahasa Inggrisnya adalah red marrow,
dan sumsum tulang kuning. Bahasa Latinnya medulla ossia flava, bahasa Inggrisnya yellow marrow. Kita bahas ya. Nah, kalau sumsum tulang merah atau red marrow merupakan tempat pembuatan sel-sel darah merah atau eritrosit. Pada anak-anak, sumsum merah ini terdapat pada tulang tengkorak. Pada orang dewasa, sumsum merah ini terdapat antara lain pada tulang tengkorak, ruas-ruas tulang belakang, dan tulang rusuk. Ya. Nah, sedangkan sumsum tulang kuning atau yellow marrow terdapat pada tulang anggota gerak orang dewasa. Ya, jadi kalau pada red marrow pada anak-anak, sedangkan yellow marrow itu pada orang dewasa, guys. Nah, sumsum kuning ini terbentuk dari campuran sel jaringan ikat, misalnya jaringan lemak dan sumsum merah. Untuk kesehatan dan pertumbuhan sel-sel, tulang membutuhkan vitamin D, ya. Proses pembentukan vitamin D dalam tubuh sangat dipengaruhi oleh sinar ultraviolet atau sinar matahari. UV atau sinar ultraviolet yang jatuh mengenai kulit tubuh manusia dapat mengubah provitamin D yang terdapat pada tubuh menjadi vitamin D. Nah, selanjutnya kita bahas tentang proses pembentukan tulang atau yang biasa kita kenal dengan osifikasi, ya. Nah, pada banyak kerangka avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang, kalsium terdapat sebagai kalsium karbonat, sedangkan pada hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang sebagai kalsium fosfat. Selain itu, terdapat pula zat-zat lain seperti garam-garam magnesium dan strontium. Kerangka dapat terdiri dari zat-zat organik khusus seperti kitin dan kolagen atau kompleks zat organik dan anorganik, guys. Nah, kompleks ini sangat kuat. Karena apa? Karena zat anorganik tahan terhadap tekanan dan komponen organik tahan terhadap tegangan dan memberi elastisitas, ya, atau kelenturan. Nah, awal pembentukan rangka berupa tulang rawan dulu, guys. Ya, pada manusia terbentuk secara sempurna pada akhir bulan kedua atau awal bulan ketiga pembentukan embrio. Nah, jadi perlu kamu ketahui bahwa awal pembentukan rangka itu masih berupa kartilago atau tulang rawan. Nah, pada manusia itu terbentuk secara sempurna itu di akhir bulan kedua atau awal bulan ketiga pembentukan embrio. Nah, rangka tulang rawan dibentuk oleh jaringan mesenkim yang mengalami osifikasi atau penulangan. Jadi osifikasi ini adalah pembentukan tulang rawan menjadi tulang. Osifikasi dimulai dari pembentukan sel-sel osteoblas atau sel-sel pembentuk tulang pada rongga yang ada di tengah tulang rawan. Pembentukan tulang ini bertahap dari dalam keluar. Sel-sel osteoblas juga menempati jaringan pengikat yang ada di sekeliling rongga. Sel-sel tulang ini mengelilingi saluran Havertz yang berisi pembuluh darah kapiler arteri, vena, dan saraf-saraf yang membentuk satu sistem yang disebut dengan sistem Havertz. Ya. Nah, pembuluh darah Havertz mengangkut zat fosfor dan kalsium menuju matriks sehingga matriks tulang menjadi keras strukturnya. Nah, kekerasan tulang inilah diperoleh dari kekompakan sel-sel penyusun tulang. Apabila matriks tulang berongga, maka akan membentuk tulang spons. Contohnya kita lihat pada tulang pipih. Sedangkan jika matriks tulang menjadi lebih rapat dan padat, maka akan terbentuk tulang keras atau tulang kompak. Contohnya pada tulang pipa. Nah, tulang pipa berbentuk tabung dengan kedua ujung membulat. Sebagian besar terdiri dari tulang kompak dan sedikit tulang spons, serta sumsum tulang pada bagian dalamnya. Nah, rongga sumsum tulang dan rongga tulang spons mengandung sumsum tulang kuning yang terdiri dari sel-sel lemak dan sumsum tulang merah sebagai tempat pembentukan sel darah merah atau eritrosit, ya guys. Nah, seperti ini guys proses osifikasi atau penulangan pada tulang kita ya. Nah, yang pertama, rongga di tengah tulang terisi oleh sel-sel pembentuk tulang atau disebut juga dengan osteoblas. Kemudian sel-sel tulang tersebut terbentuk secara konsentris, yaitu pembentukannya dari arah dalam menuju luar sel. Nah, kemudian Havertz terbentuk akibat adanya sel osteosit yang melingkari pembuluh darah
dan sel-sel saraf atau neuron sehingga membentuk saluran Havertz. Dan inilah yang disebut dengan proses pengerasan tulang yang disebut juga dengan osifikasi. Ya. Nah, jadi proses ini berlangsung secara teratur ya guys. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis tulang ya. Nah, yang pertama ada tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau osteon. Nah, kita bahas satu persatu. Tulang rawan atau kartilago ini bersifat lentur, ya, tersusun atas sel-sel tulang rawan atau kondrosit namanya, yang mensekresikan matriks atau kondrin berupa hialin atau kolagen. Nah, pada tulang rawan banyak mengandung zat perekat berupa kolagen dan sedikit mengandung zat kapur. Itulah sebabnya tulang rawan bersifat lentur atau elastis. Nah, sel-sel tulang rawan atau kondrosit ini dibentuk oleh kondroblas atau sel pembentuk tulang rawan. Nah, pada masa bayi atau masa pertumbuhan, sebagian besar tulang masih berupa tulang rawan. Namun seiring dengan pertumbuhan bayi dan pertambahan usia, maka tulang rawan tersebut banyak mengandung sel-sel dan mengalami penulangan atau osifikasi sehingga tulang tidak lentur lagi, melainkan tumbuh menjadi keras. Nah, akan tetapi tidak semua mengalami penulangan dan tetap berupa tulang-tulang rawan. Contohnya apa guys? Walaupun kita udah dewasa, sudah besar, namun kita masih memiliki tulang rawan. Contohnya pada apa guys? Daun telinga, ya kan? Coba kamu pegang telinga kamu, apakah lembut? Apakah lentur, elastis? Lembut, ya kan? Daun telinga, kemudian cuping hidung, ujung hidung kamu pencet-pencet lah, kamu pegang-pegang. Apakah lentur? Lembut kan? Nah, kemudian bronkus, itu bagian pernafasan kita di bagian dalam. Trakea, dan ruas-ruas tulang belakang. Jadi sebetulnya walaupun kita sudah dewasa atau tulang-tulang tadi mengalami proses osifikasi, namun kita juga masih memiliki tulang-tulang rawan seperti daun telinga, cuping hidung, bronkus, trakea, dan ruas-ruas tulang belakang. Ya. Nah, berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri dari tulang rawan atau kartilago, yaitu berbentuk khusus jaringan ikat dengan fungsi utama menyokong jaringan lunak, kemudian terdiri atas sel-sel, yaitu kondrosit dan kondroblas, dan matriks, yaitu serat dan substansi dasar. Kemudian matriksnya mengandung serat kolagen atau serat elastin yang memberi kekuatan, dan tulang rawan memiliki kekuatan renggang, penyokong struktural, dan memungkinkan terjadinya fleksibilitas tanpa adanya distorsi atau gangguan. Ya, nah di sini ada fungsi dari tulang rawan, guys. Yaitu yang pertama nih ya, memungkinkan jaringan ini menahan stres atau tekanan mekanis tanpa mengalami distorsi. Kemudian menunjang jaringan lunak karena permukaannya licin dan berdaya kenyal. Maka tulang rawan merupakan daerah peredam guncangan dan permukaan gesekan bagi sendi sehingga memudahkan terjadinya gerakan pada tulang. Kemudian kartilago ini penting untuk perkembangan dan pertumbuhan tulang-tulang panjang sebelum dan sesudah lahir. Ya. Nah, berikut ini terdapat beberapa komponen penyusun tulang rawan ya, yaitu ada sel, substansi dasar, dan serabut ya. Nah, kalau sel, kartilago tersusun atas sel-sel yang disebut dengan kondrosit, di mana kondrosit itu terletak di dalam lakuna, dan lakuna itu tersebar di dalam matriks. Nah, pada sel terdapat kondronektin yang menghubungkan GAG dan kolagen. Sel kondrosit berbentuk oval dan memiliki sedikit mikrofili. Nah, dalam perkembangannya, sel-sel ini memiliki badan Golgi yang besar, RE kasar, dan vakuola. Nah, sel kondrosit dapat membentuk protein, serabut kolagen, dan substansi dasar, contohnya kondroitin sulfat. Nah, kemudian komponen substansi dasar. Nah, pada jaringan tulang rawan, substansi dasar itu tersusun oleh kondroitin sulfat. Nah, kondroitin sulfat itu merupakan asam proteoglikan atau basofilia yang terdapat pada dasar dari matriks. Nah, sel basofilia ini lebih terlihat pada matriks di sekitar lakuna,
di mana area tersebut mengandung sedikit serabut kolagen. Sedangkan pada daerah interteritorial, matriks lebih banyak mengandung kolagen ya. Nah, yang terakhir adalah serabut atau fiber. Nah, kebanyakan memiliki serabut kolagen ya. Nah, kemudian di sini ada 3 tipe atau 3 jenis dari tulang rawan guys atau kartilago. Yang pertama adalah tulang rawan hialin, yang kedua tulang rawan fibrosa atau serat atau serabut, dan tulang rawan elastis ya. Nah, kita bahas satu persatu. Tulang rawan hialin ini berwarna putih ya, berwarna putih, kebiru-biruan dan translucent atau dia berwarna bening ya. Nah, pada mamalia dewasa atau pada manusia terdapat di permukaan sendi pada sendi yang dapat bergerak seperti hidung ya, bagian pernafasan, laring, trakea, bronki, ujung ventral iga, kemudian sebagai tempat untuk berartikulasi dengan sternum dan pada lempeng epifisis di mana ia berfungsi untuk pertumbuhan memanjang tulang. Nah, kita bisa menemukan tulang rawan hialin ini pada rangka janin, kemudian pada pernafasan kita, kemudian di bagian ujung tulang rusuk ya. Nah, kemudian guys, tulang rawan hialin ini berkembang dari mesenkim. Nah, sel-sel yang dibentuk melalui diferensiasi atau pendewasaan langsung dari sel mesenkim yang disebut dengan kondroblast dengan sitoplasma basofilik penuh dengan ribosom. Ya. Nah, yang kedua tulang rawan fibrosa atau serabut. Nah, tulang rawan fibrosa ini terdapat pada tempat yang memerlukan penyokong kuat dan daya rentang. Nah, ditemukan pada diskus intervertebra, yaitu bagian tulang belakang, kemudian pada perlekatan ligamen tertentu pada permukaan tulang rawan dari tulang dan simfisis pubis. Itu bagian daerah kemaluan ya, tulang kemaluan. Kemudian juga serat kolagen yang banyak itu membentuk berkas-berkas tidak teratur di antara kelompok-kelompok kondrosit atau tersusun paralel atau sejajar sepanjang kolom kondrosit. Nah, kita temukan pada hubungan antar ruas-ruas tulang belakang ya guys. Nah, yang terakhir adalah tulang rawan elastis atau elastin ya. Kalau di buku itu ada elastin atau ada juga elastis, itu maksudnya sama. Nah, kalau tulang rawan elastis ini terdapat di bagian telinga guys, telinga luar, kemudian epiglotis. Nah, jadi guys, tulang rawan ini ya memiliki serabut kolagen tipe 2, mengandung jalinan serat-serat elastis tersebar secara luas. Nah, kondrosit pada tulang rawan elastis dan hialin serupa dan memiliki perikondrium ya. Oke, yang kedua adalah tulang keras atau tulang sejati atau osteon. Nah, pembentukan tulang keras atau tulang sejati berawal dari kartilago atau berasal dari mesenkim. Tulang keras tersusun dari jaringan tulang keras yang terdiri dari sel-sel tulang atau osteosit yang membentuk lingkaran. Ya, nah di tengah-tengah sel tulang ini terdapat yang namanya saluran Havers ya. Pada Havers terdapat pembuluh kapiler yang berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan dan oksigen pada sel-sel tulang. Pada tulang keras banyak mengandung zat kapur atau kalsium dan sedikit mengandung zat perekat. Matriks akan mengeluarkan kapur dan fosfor yang menyebabkan tulang menjadi keras. Nah, proses pengerasan tulang disebut dengan osifikasi atau penulangan. Nah, jenis osifikasi adalah desmal dan kondral. Nah, kondral meliputi perikondral dan enkondral. Kemudian desmal merupakan penulangan pada tulang keras, sedangkan kondral adalah penulangan pada tulang rawan. Jadi kalau proses penulangan pada tulang keras guys, itu namanya desmal. Sedangkan penulangan pada tulang rawan atau kartilago disebut dengan kondral ya. Nah, sel-sel tulang keras yang telah mati akan membentuk rongga bekas sel tulang yang disebut dengan lakuna. Nah, setiap lakuna dapat berhubungan satu sama lain melalui saluran-saluran kecil yang disebut dengan kanalikuli. Ini ya, kanalikuli. Nah, tulang keras terdapat juga pada seluruh tulang anggota gerak. Lapisan luarnya keras, contohnya pada tulang kompak,
dan mengelilingi rongga yang disebut dengan rongga sumsum. Jadi guys, tulang ini tidak rapat tetapi berongga di tengahnya. Apabila semua tulang kita itu rapat tanpa rongga, maka tubuh kita itu sangat berat dan kita susah untuk melakukan pergerakan ya. Makanya tulang itu ada rongga-rongganya agar kita lebih fleksibel untuk melakukan pergerakan atau aktivitas. Nah, di sini ada ciri-ciri dari tulang keras guys, yaitu mudah patah atau retak, kemudian banyak mengandung zat kalsium dan fosfor, sementara sedikit mengandung kolagen. Kemudian susunan sel tulang membentuk lingkaran konsentris yang berlapis ya, dari dalam menuju luar. Kemudian pada tulang keras ada havers ya, yang terdiri dari pembuluh darah yang berfungsi untuk memberikan nutrisi pada tulang, serta jaringan tulang keras ini disusun oleh sel-sel tulang atau osteosit, sel-sel pembentuk tulang atau osteoblast, dan sel-sel perombak tulang atau osteoklas. Ya, jadi ada osteosit ya, merupakan sel-sel tulang dewasa. Osteoblast merupakan sel-sel tulang muda yang akan membentuk osteosit, dan osteoklas merupakan sel yang berkembang dari monosit dan terdapat di sekitar permukaan tulang ya. Nah, ini adalah ciri-ciri atau karakteristik dari tulang keras atau osteon atau tulang sejati. Yang terakhir guys, kita membahas tentang pembagian atau pengelompokan tulang keras ya. Berdasarkan matriksnya, maka tulang keras dapat kita bedakan menjadi dua jenis, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Ya, jadi perhatikan, berdasarkan matriksnya atau bahan penyusunnya, tulang keras dikelompokkan menjadi tulang kompak dan tulang spons. Ya, nah tulang kompak ini memiliki tekstur halus dan kuat. Sebanyak 80% tulang dalam tubuh kita dibentuk oleh tulang kompak ini guys. Di antaranya telapak tangan, tulang hasta, lengan atas, ruas jari tangan, jari kaki, betis, paha, selangka, dan sebagainya. Nah, jadi matriksnya rapat, kemudian antar saluran Havers dihubungkan oleh saluran Volkmann. Ya, nah sedangkan tulang spons ini memiliki matriks atau bahan penyusun yang berpori atau berongga yang terdapat sumsum tulang merah yang menjadi tempat terjadinya produksi sel darah merah tadi. Nah, contohnya kita temukan pada tulang pipih dan tulang pendek. Ya, jadi guys, spons ini terdiri dari trabekula, di mana rongganya ini diisi oleh sumsum merah, ya, sebagai tempat produksi sel-sel darah merah atau eritrosit. Nah, sedangkan berdasarkan bentuknya, maka tulang keras dibedakan menjadi 3, yaitu tulang pipih, tulang pendek, dan tulang pipa. Ya, nah tulang pipih ini memiliki bentuk pipih ya, sesuai dengan namanya pipih, berarti bentuknya pipih di kedua sisinya. Nah, tulang pipih ini dapat ditemui pada tulang rusuk, ya, tulang belikat, tulang tengkorak. Ada 3 ya, tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Nah, di dalamnya ini berisi sumsum merah, ya, tempat pembuatan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih. Jadi di sini kita temukan sumsum merah sebagai tempat produksi eritrosit dan leukosit, ya. Nah, yang kedua tulang pendek. Nah, di sini guys, tulang pendek ini ukurannya kecil dengan bentuk bulat atau segi 4 atau bahkan tidak beraturan. Nah, kita dapat menemukan tulang ini di bagian pergelangan tangan, tulang pangkal kaki, dan ruas-ruas tulang belakang. Nah, kemudian di sini guys, berisi sumsum merah sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Nah, tulang ini memiliki inti tulang spons yang dikelilingi oleh tulang kompak. Oke, nah sedangkan tulang pipa ini sesuai dengan namanya, maka bentuknya seperti pipa ya, atau berbentuk silindris dan berlubang di bagian tengahnya, persis seperti pipa. Nah, tulang paha, betis, dan kering adalah contoh dari tulang pipa.
Nah, tulang pipa ini terdiri dari epifisis, yaitu bagian ujung tulang yang membesar seperti bongkol, dan diafisis atau bagian tengah tulang di antara dua epifisis. Nah, jadi berdasarkan bentuknya kita bisa mengelompokkan tulang keras menjadi tulang pipih, tulang pendek, dan tulang pipa. Oke, demikianlah pembahasan pada pagi hari ini tentang tulang sebagai alat gerak pasif. Apabila ada pertanyaan dari kalian, silakan ditanyakan di grup kita, atau apabila nanti videonya sudah diupload ke YouTube, silakan dibuka ya. Jangan lupa dibuka videonya, dibuka kemudian ditonton, di like sama di komen ya kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. See you tomorrow.